Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rawihna min al-ahzan ma dumna fi hadhihi ad-dar biridha wa taslim لقضائك حتى لا نزول مستبشرين فارحين مستأنسين بك يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تبشراني ببشارة من أحببته من عبادك الصالحين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجبرنا وارفعنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأنت راض عنا واغفر لنا ما قدمناه إنك الغفار الذنوب والستر العيوب يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada malam ini rutinitas Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Rojo Polo Kerajaan bertepatan akbar di Desa Sukosari, di mana Ketua Korlap yang ada di Sukosari Bapak Yos, kita doakan mudah-mudahan Pak Yos diberikan panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat, barakah, diberikan kesuksesan oleh Allah Ta'ala dalam segala hajatnya zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan bisa sampai Makkah, Madinah, Haji, Baitul Haram, Umrah. Demikian juga yang hadir semuanya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala turunkan rahmat wal barakat kepada kita. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala angkat darajat kita. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini digabulkan hajatnya oleh Allah, dijadikan anak turunannya anak turunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan semua hajatnya digabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini bertepatan malam 27 Rajab, malam yang penuh dengan sejarah, malam yang penuh dengan barakah, malam di mana Allah Ta'ala perjalankan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan spiritual yang besar, yang mulia, yang agung, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian menuju langit di atas nomor 7, sampailah di Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Ta'ala dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Malam 27 Rajab ini untuk diri pribadi Gusti Kanjeng Nabi adalah seafdol-afdolnya malam, dikarenakan pada malam itu Gusti Kanjeng Nabi melihat Allah Ta'ala dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Dimulai dari Mekah, ayat yang menerangkan dalam surat Isra, subhanalladzi asra
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha besar Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram. Di sini Masjidil Haram Mekkatul Mukarramah. Sebagian ulama ahli tafsir menerangkan dimulai dari Masjidil Haram Mekah karena dakwah Rasulullah pertama kali itu berada di Mekkatul Mukarramah. Sebagian ulama pula menerangkan dikarenakan di Mekah itu banyak sejarah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya Nabi yang keturunan dari keturunan Nabi Allah Ismail, keturunan Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain itu kebanyakan keturunannya menyambung kepada Nabi Allah Ishak. Dalam perjalanan ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan ini perjalanan luar biasa. Perjalanan ini perjalanan spiritual yang besar, bukan wisata. Pertemuannya dengan Allah Ta'ala ini adalah salah satu bukti nyata bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang diberikan kekhususiaan besar oleh Allah. Beliau adalah Nabi yang diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya, melebihi dari para Nabi, melebihi dari para Rasul. Dan beliau adalah Nabi satu-satunya yang mendapat julukan Habibullah, kekasih dari kekasihnya Allah. Berkat diangkat darajatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan percikan barokahnya Rasulullah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala umat Rasulullah ini, Bapak Ibu, diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala melebihi daripada umat-umat yang lain. Barokahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dijadikan umatnya Rasulullah ini adalah umat yang pertama masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Umat yang lain belakangan setelah umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Berkatnya Rasulullah, hukum umat Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala bedakan dibanding dengan umat-umat sabiqah, umat-umat terdahulu. Umat Gusti Kanjeng Nabi ini, Bapak Ibu, diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala dari semua aspek ibadah kepada Allah Ta'ala. Mulai kalau kita lihat puasa Ramadan, umat Nabi-Nabi terdahulu beserta Nabinya itu di dalam riwayat menerangkan mulainya setelah Isya. Ibaratnya gitu, Isya, waktu Isya mulai berpuasa sampai maghrib.
berbukanya antara maghrib dan isya. Tidak boleh tidur. Kalau tidur batal. Ada di dalam tabu di sejarah ya. Saya oleh sangkolan tedung dari embun. Tak oleh sabar, tak oleh sape. Oleh sangkolan ketondu. Umat Nabi Muhammad ini diberi keringanan oleh Allah Ta'ala. Mulai katakanlah gampangnya waktunya adzan subuh sampai maghrib. Alhamdulillah dikasih keringanan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu ini, kalau mau taubat tidak gampang Bapak Ibu. Umat Nabi Allah Musa itu, kalau dosa hasil zina, dosa hasil judi, dosa hasil minum khamar, dan dosa-dosa besar yang lain, tidak ada jalan terbaik untuk menebus dosa di zaman dahulu, di zaman Nabi Allah Musa dan nabi-nabi yang lain sebelumnya. Tidak ada solusi kecuali dia harus bunuh diri, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Berat tidak? Berat tidak? Berat. Sebagaimana umat terdahulu ini, setelah melaksanakan dosa besar datang kepada Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa ini bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah Ta'ala agar umatnya ini diampunin oleh Allah Ta'ala karena telah melaksanakan dosa-dosa besar. Lalu apa yang terjadi? Allah tidak mengampuni. Allah hanya mau mengampuni dengan syarat. Dengan Allah sebutkan dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Syarat yang kata Allah Ta'ala, bunuhlah diri kalian sendiri. Hal yang demikian ini baik di hadapan Sang Pencipta, maka Allah Ta'ala akan menerima taubat sampean. Tapi umat Nabi Muhammad tidak begitu, Ibu. Barokahnya Gusti Kanjeng Nabi diangkat derajatnya oleh Allah. Cukup dengan taubatun nasuhah, dengan istighfar, dengan penuh penyesalan, dengan catatan tidak mengulangi lagi, dengan catatan dia harus berhenti dari dosa-dosa itu. Dia harus taubat dengan taubatun nasuha, dengan taubat yang suci. Sebesar apapun dosa yang pernah sampean lakukan, Allah akan datangkan ampunannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sampean datang membawa dosa seluas rongga langit, Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya seluas rongga langit. Alhamdulillah. Kalau sampean berbuat dosa seluas langit dan bumi ini, Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya seluas langit dan bumi. Fala ubali, dan aku tidak memperdulikan, kata Allah. Alhamdulillah. Allah yang nyatakan, Allah yakinkan di dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa dengan rahmatku. Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai sampean melakukan dosa dulu. Wah,
Sudahlah kita dosa. Yang ditakutkan sampian belum bertobat, malaikat Israel datang kepada sampian. Jadi artinya begitu sampai setelah mendengar ini bertobat kepada Allah, jangan mengulangi dosa-dosa besar itu. Dan jangan dipikir orang yang dahulunya pemabuk, peminum, pezina, perampok, kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala, tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi orang wali, tidak bisa menjadi orang ahli ibadah. Bisa. Lihat bagaimana Imam Malik bin Dinar, dahulunya pemabuk, setelah taubat jadi orang alim, jadi orang wali. Lihat bagaimanakah sejarahnya Fudail bin Iyad, bekal, perampok. Berkat taubat kepada Allah Ta'ala diampunin oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kenikmatan yang begitu besar Allah berikan kepada kita menjadi umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, jangan buat malu Rasulullah. Bagaimanakah umat yang bertaburan dengan dosa sementara mentakhirkan bertaubat kepada Gusti Allah? Malu kita kepada Rasulullah. Maka sebagai bukti keagungan yang besar, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang agung sebagai tanda diangkatnya darajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diangkatnya darajat Nabi Muhammad itu imbasnya kepada kita, dijadikan umat seafdal-afdalnya umat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini intinya setelah dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Allah nyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Setelah dari Mekah, Maha besar Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Perhatikan malam. Gusti Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala malam itu, artinya siapapun orang yang mau dekat dengan Allah Ta'ala jangan pernah meninggalkan salat malam. Kalau ada orang ngaku wali tapi tidak mau bangun malam, jangan percaya sampean. Kalau ada orang ngaku punya kelebihan tapi tidak mau salat tahajud, jangan bangun malam. Dan ajaran-ajaran NU salah satunya mencintai orang yang alim-alim, orang yang wali-wali. Betul? Betul? Makanya saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan keluar dari perjalanan Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju? Lihat wajah-wajah mereka itu, orang-orang ahli ibadah, wajahnya munawwir, wajahnya bercahaya berkat salat malam, berkat tahajud, berkat ikhlas, berkat jujur, berkat istiqamah, berkat kesungguh-sungguhannya kepada Allah dan Rasulnya, berkat ibadahnya ikhlas. Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu barakat. Dan ingat, orang yang berani menghina para ulama, para wali, itu berhadapan langsung dengan Allah. Tunggu waktunya, tunggu, pasti bala akan turun, pasti musibah akan turun. Tunggu waktunya. Allah Subhanahu Ta'ala nyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbin. Barang siapa orang yang mengganggu, menghina, mencaci maki para wali-waliku, aku umumkan perang melawanku, kata Allah Ta'ala. Hati-hati. Saya ingatkan, kita ini Nahdlatul Nahdiyin, kita ini pengikut NU, pengikut NU garis lurus,
yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama, berakidah ahli sunnah wal Yang kedua, anti Syiah, anti mencaci maki sahabat Nabi. Yang ketiga, NU garis lurus ajaran yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Maksudnya begitu, lurus kepada ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, anti Wahabi. Wahabi itu ibu cinta kepada sahabatnya Nabi, tapi benci dan tidak percaya kepada anak turunan Kanjeng Nabi. Itu Wahabi. Demikian pula ajaran yang NU yang harus sampean tanamkan kepada diri sampean dan anak cucu sampean, ajaran ahli sunnah wal jamaah, baik itu NU, khususnya NU atau Muhammadiyah, khususnya NU, pencinta ulama, pencinta habaib, khususnya keturunan ala Ba'alwi. Jangan sampai dengarkan orang-orang yang ada misi di belakang itu. Mereka orang-orang suruhan yang ingin Indonesia ini kacau, supaya antara para habaib dan para kiai ini bentrok, supaya Indonesia hancur, supaya Indonesia ini semrawut. Jangan mudah terpancing sampean. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Apa yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ikuti. Pendiri NU. Apa yang telah diajarkan oleh Ki Holil Bangkalan, ikuti. Pendiri dari pendiri, salah satunya NU. Ikutin bagaimanakah apa yang diajarkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Syuhri, Kiai Hanan, Kiai Hunain, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Hasan Ginggung. Demikian pula ajaran Kiai Hamid Pasuruan. Demikian juga ajaran-ajaran Kiai Nawawi Bangkalan. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah, ikutin. Jangan sampean ikut-ikutan benci kepada ala Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan sampean. Jelas tidak? Jelas tidak? Ini orang ada tujuan lain. Ini orang-orang suruhan. Tidak ada satupun kitab ahli nasab dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 yang mengatakan kitab Abna'ul Imam itu palsu, tidak ada. Itu karangan-karangan mereka, itu kebohongan-kebohongan mereka. Jangan sampai percaya mereka. Mereka itu orang suruhan. Tunggu waktunya nanti. Suatu hari Allah Ta'ala akan buka siapa mereka sebenarnya. Jelas tidak? Kadang-kadang ada klasteri, konten-konten klasteri, ingin viral, ingin laku, dicaci maki para habaib, dicaci maki para wali min auliyaillah. Ini orang supaya kontennya laku. Paham tidak? Paham tidak? Jangan ikut-ikutan. Ikutin apa yang telah diajarkan oleh para guru. Yang pertama, mereka berakidah ahli sunnah wal jamaah, anti Syiah, anti Wahabi, anti liberal, pencinta ulama, pencinta habaib, khususnya Sada ala Ba'alwi. Ingat itu, supaya sampean selamat di dunia, selamat di alam akhir. Sampai pada akhirnya Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, singkatnya. Di situ Rasulullah sholat, kemudian menjadi imam
Dari Baitul Maqdis naik ke langit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit pertama ada Nabi Allah Adam, di langit kedua ada Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya ibn Zakaria, di langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf, di langit keempat ada Nabi Allah Idris, di langit kelima ada Nabi Allah Harun, di langit keenam ada Nabi Allah Musa, di langit ketujuh ada Nabi Allah Ibrahim. Semuanya mendoakan dengan doa keberkahan. Sampailah ke langit di atas nomor 7 di Sidratil Muntaha. Rasulullah berjalan seorang diri. Tiba-tiba Rasulullah melihat seorang laki-laki mughayyaban fi nuri arsy, bayangan. Kata Nabi, man hada? Siapa ini? Amalakun? Apakah itu malaikat? Mendengar suara, la, bukan. Qala an-nabiyyun? Apakah ini nabi? Qala la. Man hu? Siapa kamu ini? Kemudian mendengar suara orang di mana bayangan orang tersebut di nur yang sangat luar biasa. Mendengar suara, hada rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillah. Mendengar suara ini adalah orang semasa hidupnya di dunia lidahnya basah, banyak berzikir kepada Gusti, banyak berzikir kepada Gusti, banyak berzikir kepada Gusti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain melihat orang ini amalannya orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, yang kedua amalan orang ini adalah mu'allakun bil masajid, orang yang cinta kepada masjid, selalu solat berjamaah di masjid untuk laki-laki, perempuan di rumah, afdolnya di dalam rumah. Demikian juga orang ini selain berzikir, selain orang yang selalu istiqomah di dalam masjid, ternyata orang ini juga tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Hati-hati. Saya pesankan kepada sampean semua, kalau sampean tidak kepingin dilamak oleh anak sampean, jangan sampean kurang ajar sama orang tua sampean. Kalau sampean pernah mencuri uang orang tua sampean, tunggu, suatu hari uang sampean akan dicuri oleh anak sampean. Kalau sampean pernah membentak, mencaci maki, mengata-ngatai orang tua sampean, tunggu, suatu hari anak sampean bakal mencaci maki sampean. Kalau sampean pernah mengusir orang tua sampean, membiarkan orang tua sampean tanpa makanan, tunggu, sampean punya anak, suatu hari kelak sampean akan diusir oleh anak sampean. Suatu hari kelak sampean akan ditinggalkan tanpa makanan. Hati-hati. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hati-hati, saya pesankan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fara'a rabbu subhanahu wa ta'ala fa kharra Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kalamahu rabbuhu inda dhalik. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi sujud bertemu dengan Gusti Allah. Faqala lahu ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, qala labbaik ya Rabbi, qala sal, mohonlah, mintalah kepadaku. Kata Nabi Muhammad, qala innaka takhadta Ibrahim khalilan wa ataitu mulkan aziman, kau jadikan Ibrahim orang yang dekat kepadamu ya Allah. Kau berikan kerajaan yang agung kepada Ibrahim. Wa kallamathu Musa takliman, kau berikan kekhususian Musa dapat berbicara denganmu ya Allah. Wa ataita Daud mulkan adiman, kau berikan Daud kerajaan yang mulia. Wa ataitu Sulaiman mulkan adiman, kau berikan Sulaiman kerajaan yang agung.
وسخرت له الجن والإنس والشياطين وسخرت له الريح وأتيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Kau berikan kerajaan kepada Sulaiman yang mana kerajaan ini tidak akan pernah kau berikan sesudahnya. Wa 'allamtu Isa Taurat wal Injil. Kau berikan pemahaman kepada Isa tentang Taurat dan Injil. Wa ja'alathu yubri'ul akmah. Kau berikan kelebihan, kau berikan izin Isa dapat menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang terkena penyakit belang. Wa yuhyi mauta bi'idnika. Kau berikan kelebihan kepada Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian kata Allah Ta'ala, faqala subhanallah Ta'ala, qad ittakhadtuka habiban, aku jadikan engkau ya Muhammad kekasihku. Masya Allah, alhamdulillah, dijadikan kekasih oleh Allah Ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala salat 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Allah Musa, singkatnya dari 50 waktu berubah menjadi 5 waktu atas saran Nabi Allah Musa untuk kembali dan kembali mohon keringanan. Sampai menjadi 5 waktu. Ternyata ibu, bapak, 5 waktu itu penentu. Kalau sampean ingin tahu ini orang masih nyambung tidak hubungannya dengan Gusti Allah, lihat solatnya. Kalau orang tidak solat berarti tidak nyambung hubungannya sama Allah. Walaupun dia orang ahli puasa, walaupun dia orang ahli sedekah, walaupun dia orang ahli haji, walaupun dia orang yang ibadahnya luar biasa, kalau tidak solat putus hubungannya dengan Allah. Kalau sudah tidak solat tidak dinamakan Islam. Ternyata solat itu obat. Kalau sampean kepingin tenang, jiwa sampean tenang, selain bekerja, harta sampean miliki, solat jangan ditinggalkan. Sampean lihat orang-orang yang tidak pernah solat, banyak hartanya, bingung. Tidak jarang mereka itu matinya bunuh diri. Bingung karena tidak ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan dari perbuatan nahi dan mungkar melebihi daripada solat. Karena Allah sudah jelas-jelas menunjukkan inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka saya pesankan hati-hati, jangan meninggalkan solat. Rumah yang tidak pernah disolati akan gelap gulita. Kalau mau sukses, jangan pernah meninggalkan solat. Sampai tak penape, bapak ibu alako ke Sabah, ke Tegal, tak masalah, boleh. Tapi waktu solat berhenti, solat dulu. Mari solat kembali lagi, sampai tidak masalah. Jangan sampai turuti kenikmatan dunia. Jangan sampai turuti bekerja dan bekerja sementara sampean lupa kewajiban sebagai hamba Allah. Buat apa dapat uang tapi pada akhirnya sampean tersiksa? Buat apa dapat harta pada akhirnya tidak barokah gara-gara sampean tidak salat? Hati-hati. Apapun yang terjadi salat. Kalau sampean ingin tahu ini orang mau ke neraka atau ke surga matinya, lihat bagaimana di dunia. Solat tidak? Kalau tidak solat, pasti dia masuk ke dalam neraka. Wajib masuk ke dalam neraka. Hati-hati. Ini hasil dari perjalanan spiritual Gusti Kanjeng Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan yang mulia, bulan yang agung. Sambut, jangan alergi. Menyambut bulan Sya'ban gelisah. Lebih-lebih menyambut bulan suci Ramadan. Berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan ya Allah kami semua di bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan agung, bulan mulia, bulan tempat melipat gandakan amal, bulan di mana tempat menyirami amalan kebaikan. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk menyambut bulan yang mulia itu. Bagaimana? Sebagaimana dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut bulan Sya'ban dengan berpuasa. Dengan amalan-amalan berpuasa. Kanjeng Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Demikian pula di bulan Sya'ban itu perpindahan kiblat, di mana dahulunya umat Islam ini waktu sholat masih menghadap Baitul Maqdis, Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan, setahun 4 bulan. Kemudian berpindah kiblat, turunnya ayat di Madinatul Munawwarah. Dari Masjidil Aqsa, Palestina, dipindah dari Baitul Maqdis menuju Mekah, menuju Ka'bah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pula turunnya ayat untuk bersalawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Banyak salawat kepada Kanjeng Nabi supaya hati sampian ini tenang. Selain salat, obat dari segala penyakit itu bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyebabkan hubungan sampian dengan Gusti Kanjeng Nabi terbuka, menyebabkan Kanjeng Nabi mengenal status sampian, artinya nama sampian, mengenal siapa diri sampian, karena hakikatnya salawat ini menyambung hubungan sampian dengan Gusti Kanjeng Nabi. Salatan yatasilu biha ruhul musalli ahli bait. Perbanyak salawat kepada Gusti Kanjeng Nabi sampian. Jangan sampai dengarkan kelompok-kelompok Wahabi yang mengatakan itu tidak boleh, itu bid'ah. Jangan sampai dengarkan. Ikutin perjalanan NU, ikutin perjalanan Kiai Hasyim Asy'ari, selesai. Jangan ikutan-ikutan yang lain sampean. Jelas tidak? Jelas tidak? Indonesia sudah kemasukan Wahabi, Bu. Indonesia sudah kemasukan Syiah. Indonesia sudah kemasukan liberal. Mulyono membuka lebar-lebar. Akhirnya kacau Indonesia, tinggal kekuatan ulama. Maka dari itu ulama harus bersatu untuk mempersatukan umat ini. Jangan mudah terpancing, jangan mudah dibujuk, jangan mudah sampai mendengarkan konten-konten murahan. Jangan sampai dengarkan. Ikutin perjalanan guru-guru sampean, ikutin perjalanan Kiai Sohri, ikutin perjalanan Kiai Hanan, ikutin perjalanan Kiai Hunen, ikutin perjalanan Kiai Hasan Genggong, ikutin Kiai Hamid Kimino, ikutin Kiai Ahmad Siddiq, ikutin perjalanan para guru sampean ahli sunnah wal. Mereka nanti akan hancur sendiri. Mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Barang siapa orang yang menanam tanaman, dia akan merasakan hasil buahnya. Kalau menanam buruk, pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Kalau menanamkan tanaman yang baik, pasti akan berbuah-buah yang baik. Kemudian di bulan Sya'ban, singkatnya, di pertengahan nisfu min Sya'ban itu, di mana amalan-amalan seorang hamba disodorkan kepada Gusti Allah. Baca Yasin, mohon kepada Gusti Allah agar amalan-amalan pada pertengahan nisfu min Sya'ban itu banyak diampunin oleh Allah, dan malaikat menyodorkannya dengan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita akan masuk bulan suci Ramadan. Jangan sedih. Senang sampean di bulan suci Ramadan itu, bangga. Ayat yang mewajibkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua dari hijrah, ayat ini memerintahkan untuk berpuasa. Poin dari itu semua, ambil barokah dari barokahnya Ramadan. Caranya, selain sampean berbuka, ikutin sunnah-sunnahnya. Sahur itu sunnah. Walaupun bijur'atin minal ma', walaupun dengan seteguk air, jangan sampai tak sahur sampean. Itu barokah. Apalagi dengan Indomie yang banyak, tambah barokah. Apalagi dengan makanan yang banyak, tambah banyak tedung. Kemudian di bulan suci Ramadan hindari banyak tidur. Jangan sampai sampean ini menjadikan Ramadan bulan untuk tidur. Ada tidur ibu yang sunnah, ada tidur yang mendatangkan penyakit, ada tidur yang mendatangkan penyebab kemiskinan. Tidur yang menyebabkan pendek umur dan miskin itu orang yang istiqomah tidur setelah sholat subuh. Itu namanya tidur hailulah. Setelah sholat subuh ngantuk bagaimanapun jangan tidur, kecuali sakit, lain lagi. Ini istiqomah dari anak kambu ke kempoi. Benih istiqomah khatam Quran, istiqomah tedung mari bajeng sopu. Lataan di apa banyak tengah. Sampai belinjo tapi orang kata sobung, orang jauh sebanyak. Makanya jangan tidur. Setelah matahari keluar, silakan sampai tidur. Kira-kira matahari keluar jam berapa? 5:30 sudah keluar, jam 6 keluar, baru sampai mau tidur, nggak masalah. Memang waktu setelah sholat subuh itu tempat yang paling enak. Makanya adzannya lain dengan yang lain. Diingatkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Dari banyak ante dung orang-orang. Sampai adzannya lain. Itu waktu nikmat loh. Waktunya sarang walet keluar. Itu betul larang-larang Bu. Paham tak paham? Eler walet robo larang. Tapi mong eler orang lu mare bajang sepuluh Wak. Mare bajang sepuluh Bu, tepak robo. Tepak sarang walet tetiti roh. Jangan tidur setelah sholat subuh, hati-hati. Tidurlah sampean kalau mau tidur setelah sholat duhur. Ada yang mengatakan sebelum sholat duhur. Sholat duhur, setelah sholat duhur itu namanya tidur gailulah, untuk bangun malam. Itu bagus, untuk kesehatan bagus. Tak mesti tidur 3 jam, 2 jam, walaupun 5 menit, 10 menit tidur. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak usah tidur. Dan hindari tidur yang mendatangkan penyakit. Apa itu? Tidur ailulah. Apa tidur ailulah itu? Tidur setelah sholat asar. Tidur setelah sholat mare bojong asar tidur. Itu mewarisin penyakit lambung, pelengan, sontep, ke tengah,
Kek cetak, kepi bodoh. Dan penyakit yang paling manjur, tidur orang yang istiqomah tanpa udur setelah sholat asar, yang paling manjur penyakit gila. Rela longor, pedung malah bajang asar. Oh gila lah. Hindari tidur setelah sholat asar kecuali sakit sampean. Ini gunanya ilmu itu ada semuanya. Kemudian masuk bulan suci Ramadan, perbanyak ibadah sampean, khatamkan Al-Quran. Kalau bisa satu hari itu sampean 1 juz, 2 juz. Kalau sampean bisa peningkatan lebih dari itu, khatamkan selama 30 hari itu 15 kali khatman. Kalau nggak bisa 10 kali. Kalau nggak bisa 5 kali. Lah cek taber boleh. Cek biasa naber borong sampai Quran khatam taber. Je orang dia remong kuria. Mak hibe orang hari. Kemudian ingat, tidak semua orang bisa mendapatkan barokahnya Ramadan. Saya ambil yang instan-instan saja. Waktunya tidak cukup. Waktunya tidak cukup. Saya ambil yang instan-instan, Bu. Ambil barokahnya Ramadan. Bagaimana alamatnya orang yang dapat barokahnya Ramadan? Perbuatannya setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, salat tahajudnya jarang-jarang. Setelah Ramadan, tahajudnya makin bagus. Sebelum Ramadan, endi otang tak pernah majur, rang-rang majur, mari Ramadan majur tarah. Ria alamat makbul. Endi PC tapi melas terus. Ibu hati-hati dengan hutang ya. Tidak ada beban yang paling berat melebihi daripada hutang. Orang yang hutang, banyak hutang, belum dibayar dia mampu, belum diridhokan kepada orang yang menghutanginya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga meskipun matinya syahid. Tidak bisa. Walaupun dia mati di jalan Allah Ta'ala, kalau dia meninggalkan hutang, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Makanya dalam babul faraid, pembagian ahli waris, sebelum dibagi peninggalan mayit itu dibayar hutangnya dulu. Mari selesai dibayar hutangnya mayit semuanya, baru dibagi pembagian ahli waris itu. Bagaimana Habib caranya ini? Supaya saya ini mendapatkan barokahnya Ramadan. Yang pertama, perhatikan, ini penting, karena setelah ini pengajian libur sementara. Tapi untuk live streaming di Tanggul, Bapak Rudi nanti insya Allah terus berjalan, Pak. Ya Alhamdulillah, barokahnya Pak Yos juga. Beliau yang memberikan support, kita doakan Pak Yos mudah panjang umur. Sehat walafiat. Bapak Rudi juga diberikan barokah zahiran wa batinan. Live streaming jalan terus. Pembacaan kitab tinggal sampean link Majlis Ta'lim Al-Fatah Tanggul Jember Habib Muhdar. Nanti asar jam 4:30 mulai sampai nanti berbuka ziarah di makam Habib Soleh, berbuka di situ. Yang mau berbuka bersama silakan datang. Setiap hari disediakan bukanya. Disediakan, insya Allah disediakan bukanya. Takjil bersama, buka bersama. Ya, setiap hari. Tidak libur, berjalan terus. Yang pertama, perhatikan. Hindari yang membatalkan pahala puasa. Ada Bu, puasanya sah, tapi ganjarannya tidak ada, kosong. Keluar Ramadan, perbuatannya tidak berubah, ya Pak kun ngaruh lah. Siapa mereka?
mereka adalah orang yang suka ghibah, sanrasan, omon-omon. Sak bodohna orang rasanin, tatang ke mele sepeda motor anyar rasanin, tatang ke mele klampi anyar rasanin, padahal klampi ki otang kredit. Tatang ke mele sandal anyar rasanin, tatang ke tandi apa rasanin juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati dengan maksiat lidah, hati-hati ya. Hindari ghibah. Bagaimana caranya? Hindari duduk yang tidak ada faedahnya, telepon yang tidak ada faedahnya. Cukup sampai umpamanya mau pesan ini, ya tolong belikan saya ini ya, nanti saya ganti ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup. Biasanya ngomong di luar keperluan pasti sandra, ya, terutama bu ibu ya. Tak nemu saya rasanin tang kena jauh lah kena tibi saya rasanin. Cerita ke situ pan kacang ro di iya. Engkau paksa kabini gua. Paksa kapan jawab buduk terus pentahun. Orang kantor sobung. Santre sewu jauh di saya meler ya. Yang pertama, hindari ini lidah ini, hati-hati. Kalau sampean takut keliru ngomong, jangan komentar. Mari beli belinjo boleh. Kalau sudah lama sampean nyasar ke barat ke timur. Engkau tak beri apa sebi lakin engkau anu lakin engkau kening seher gua. Oh, kalau seher terus benar. Yang pertama, hati-hati lidah. Yang kedua, hati-hati namimah, mengadu domba. Hati-hati jangan suka ngadu domba, ini menyebabkan pahala puasa hilang. Puasanya percuma. Orang-orang sang rasan bu, ada kunan pasan elang kenjerna. Yang ketiga, hindari kadzibah, berdusta, carpak, bohong. Hindari yang keempat, yaminu kadzibah, bersumpah palsu. Hindari yang kelima, nadru bisyahwat, melihat dengan pandangan birahi. Makanya ibu-ibu kalau puasa jangan dandan di depan suaminya, meletak pelengan lagi nah. Sudah jangan bergincu, jangan bersolek, jangan berdandan puasa, pray. Perkara deki malam ocol ilmu nah. Kalau bulan suci Ramadan waktu puasa jangan berdandan cai ocol kelun ilmu na bakto pasah. Bakara buka deki pekeluar ilmu na. Maka sampean agin juan pok tempok petok tak apa-apa lah. Makalah sampean malam itu ten enggak tin. Je tak apa-apa, boleh. Tapi saya enggak buru lah kan niki. Mangkana bu, sampean mong kelaken roh saya bener. Mong yadaan laken saya tenten peratin. Cak yadaan laken nggak tintetin. Takok laken dah. Biasanya ini biasanya Pak. Kalau istrinya lebih gemuk daripada suaminya, yang keren tuh istrinya. Biasanya seperti itu. Mong bineen lebih lempo daripada lakinya tengren. Biasanya binen sekereng kok. Tapi mong lakin lebih lempo daripada binen, biasa lakin sekereng.
Tapi mau lepo dua-duan ya dua-duan keren roh. Tapi orang Sukosari congok babina sepertinya lebih banyak binian daripada laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Hindari melihat dengan syahwat. Seorang istri melihat syahwat dengan suaminya itu bagus kalau di luar Ramadan, karena tujuannya untuk pahala. Kecuali puasa Ramadan. Kalau berbuka, setelah berbuka nggak masalah. Atau melihat di media sosial, hati-hati. Ini menyebabkan pahala puasa, pahala dari pahala puasa hilang. Puasanya sah, tapi hilang pahalanya. Nah, siapakah orang yang mendapatkan barokahnya puasa? Lihat sampian nanti setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Kalau perbuatannya lebih baik daripada sebelum Ramadan, ibadahnya lebih baik, menjaga dirinya lebih baik, taatnya kepada suami lebih baik, taatnya kepada Allah dan Rasulnya khususnya lebih baik, saksikan ini orang yang dapat dan mendapatkan barokahnya Ramadan. Dan yang terakhir, saya ingatkan kalau sampean mampu, berikan berbuka untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Berbuka kalau sampean mampu. Dan alhamdulillah yang hadir di sini tidak saya sebutkan satunya biar tidak riak. Istiqomah setiap tahun di Masjid Habib Soleh bawa makanan, Masya Allah, hampir 1 bulan penuh memberikan makanan. Masya Allah, salah satu orang yang dirindukan oleh surga, mereka yang memberikan makan orang berbuka di bulan suci Ramadan, tapi syaratnya berbuka waktu maghrib, bukan bukanya waktu duhur. Jadi waktu duhur beri orang susah. Gapai rahmat ini, ambil barokah ini. Jangan sampai berlalu Ramadan sampai tidak mendapatkan apa-apa. Usaha, capek, sabar, ambil itu barokah. Karena lam tanzil barokah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barokah dari alam gaib kalau sampai tidak mau usaha di muka bumi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokahnya Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan cahayanya Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan percikan sinar ilahiyah Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan insyaallah sementara pengajian akbar diliburkan menjelang bulan suci Ramadan, sudah mulai ditutup pelan-pelan. Korlap yang di luar pulau juga mulai ditutup pelan-pelan, baik itu yang di Jawa atau di luar pulau mulai ditutup pelan-pelan menjelang bulan suci Ramadan. Tapi ingat, live streaming bisa sampai saksikan setiap asar jam 4:30. Insyaallah Bapak Rudi nanti ya, kita doakan panjang umur Pak Rudi, sehat wal afiah. Beliau dan istrinya dua-duanya adalah pejuang agama, pejuang untuk menyebarkan agama, memperjuangkan, menyebarkan syiar agama. Mudah-mudahan dikasih barokah panjang umur, sehat wal afiah. Apa ya? Ya, jadi sekali lagi supaya sampian ini tahu, yang ingin berbuka bersama datang aja ke makam Habib Saleh di situ. Nanti asar dengarkan pengajian, kemudian berbuka bersama ziarah di makam Habib Saleh nantinya. Disediakan, bukanya insya Allah disediakan. Dan kita khususkan doa bersama supaya berkas ya. Protas ya. Protas produksi tebu khususnya yang ada di Sukosari ini bisa mencapai 100 ton per hektar. Ya, 100 ton per hektar. Mudah-mudahan untuk Sukosari sukses. Kita doakan Pak Yos dapat melaksanakan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik untuk
malam ini sementara saya tutup. Sebelumnya sampai tahu pengumuman ini, insyaallah pembukaan pengajian itu setelah haulan Habib Saleh. Haulan Habib Saleh Tanggul itu jatuh pada tanggal 14 Syawal. Ya. Tanggal 14 Syawal haulan Habib Saleh Tanggul. Dan majlis ini insyaallah dibuka kembali Jumat malam Sabtu Akbar tanggal 9 Mei. 9 Mei. Tolong dicatat 9 Mei. Tempat di Pantai Cemara Getem, Puger. Ya, sekali lagi Akbar nanti pembukaan di Pantai Cemara Getem, Puger. Dan insyaallah Pinter Bagir, Ustaz Bagir sebagai korlap yang ada di Puger dan dibantu oleh Ustaz Bairi dan para ustaz-ustaz, para kiai yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Pinter Bagir diberikan panjang umur, sehat wal afiah, pejuang ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Doakan saya panjang umur, saya doakan sampai semuanya panjang umur. Kita dapat berjumpa kembali. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok pengajian korlap berada di Lumajang, Korlap Pulau Sari. Besok insyaallah Senin malam Selasa di Korlap Pulau Sari. Pak Yanto ada ya? Ada ya? Alhamdulillah nggih. Insyaallah besok di Pulau Sari, Korlap Pulau Sari Pak Yanto. Mudah-mudahan dapat menghadirinya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.